Mari belajar bersama Ibu Juwita. Assalamualaikum anak-anak, kita lanjutkan pelajaran matematika ya. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, kalian pasti tahu kan, pada mobil ataupun motor, kalian pasti pernah mendengar mobil itu berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Sebelum mempelajari kecepatan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang jarak dan waktu. Yang pertama, memahami satuan waktu. Satuan waktu itu diantaranya ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Nah, itu biasanya kalau jam itu kita lihat pada jam dinding ya, ataupun pada jam tangan. Lalu untuk hari, bisa kita lihat pada kalender. Selanjutnya, konversi satuan waktu, misalnya di sini 1 menit itu sama dengan 60 detik, lalu 1 jam sama dengan 60 menit, atau sama dengan 3.600 detik, lalu dalam 1 hari ada 24 jam, dalam 1 minggu ada 7 hari, dalam 1 bulan ada 4 minggu, ataupun ada 30 hari, lalu dalam 1 tahun ada 12 bulan, atau sama dengan 52 minggu. Ini merupakan pengetahuan umum ya, yang seharusnya sudah kalian ketahui. Selanjutnya, di sini ada contoh, sekarang pukul 10:27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, untuk menghitungnya, kalian lihat dulu yang ini, 2,5 jam. Ini kalian rubah dulu dalam bentuk menit. 2,5 jam ini kan sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, setelah ini baru dijumlahkan dengan yang ini. Kita tulis ya, 10 lebih 27 ditambah 2 jam 30. Tinggal dijumlahkan. 7 tambah 0, 7. 2 tambah 3, 5. Titik 0 tambah 2, 2, 1. Tulis. Jadi jumlahnya 12,57. Jadi kalau sekarang pukul 10 lebih 27, 2,5 jam yang akan datang ini adalah pukul 12 lebih 57 menit. Selanjutnya, di sini ada 1/5 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, seperti sudah Ibu sebutkan sebelumnya, 1 menit ini tadi sama dengan 60 detik. Nah, untuk mengerjakan yang pertama, kita rubah dulu dari menit ke detik. Berarti ada 60 ya. Tinggal ditulis 1/5 dikali 60. Hasilnya jadi 60/5. Nah, ini jangan dibiarkan seperti ini ya, harus dilanjutkan lagi. 60 dibagi 5 berapa? Kita hitung. 60 dibagi 5. 1/12. Jadi hasilnya 12 detik. Yang ini hasilnya 12 ya. Selanjutnya yang ini, 2/6 jam sama dengan titik-titik detik. Nah, kita lihat. Kalau yang tadi menit, yang ini jam. Berarti dari jam ke detik itu berapa tadi? 3.600. Berarti tinggal dikalikan. 2/6 dikali 3.600. Hasilnya berapa? Ini bisa dicoret ya. 36 dibagi 6. Hasilnya 6. 600 dikali 2. Hasilnya 1.200. Berarti yang ini jawabannya 1.200. Untuk mengkonversi satuan waktu ini, kalian harus perhatikan apa yang dirubah. Misalnya, yang ini kan menit ke detik, berarti dirubahnya hanya 60. Kalau yang ini dari jam ke detik, berarti kalian harus merubah ke 3.600. Nah, selanjutnya untuk berlatih, coba kalian kerjakan soal berikut. Ini ada mengkonversi kesatuan waktu. Kalian kerjakan seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya.
Selanjutnya, memahami satuan panjang. Nah, untuk satuan panjang ini kita lambangkan dalam bentuk tangga ya. Di sini ada beberapa satuan panjang, di antaranya yang pertama ini km atau kilometer, lalu selanjutnya hm atau hektometer, selanjutnya ada dam atau dekameter, selanjutnya m atau meter, lalu yang ini dm atau desimeter, yang ini cm atau sentimeter, dan yang terakhir adalah mm atau milimeter. Nah, nanti coba kalian hafalkan ya. Di sebelah kanan ini ada konversi satuan panjang. Di sini ada 1 km sama dengan 1000 meter. 1 km sama dengan 100 dekameter. 1 desimeter sama dengan 100 cm. Ini bagaimana cara merubahnya, Bu? Nah, cara merubahnya kita lihat lagi ke tangga satuan panjang. Nah, dari tangga ini, kalau misalnya satuannya ini naik satu tangga, ini ke atas, ini akan dibagi 10. Kalau misalnya dari atas, ini turun ke bawah, ini akan dikali 10. Nah, misalnya di sini konversi satuan panjang, contohnya ada 5 km sama dengan titik-titik dam. Kita lihat dulu ya, kilometer ada di mana? Di sini. Lalu dam ada di sini. Kita hitung. Berarti turun ya. Turunnya berapa langkah nih? 1, 2. Turunnya 2 langkah. Berarti akan dikali 100. Tinggal dikali 5 dikali 100 hasilnya 500. Berarti yang ini 5 km sama dengan 500 dam. Selanjutnya ini 4000 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Kita lihat desimeternya di sini, lalu hektometernya ada di atas. Kita lihat naiknya berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3, berarti nanti 4000. Karena ini naik, berarti akan dibagi ya. Dibagi 1000. Nolnya ada 3 ya, karena naiknya 3 kali. Tinggal dihitung 4000 dibagi 1000, hasilnya berapa? 4. Jadi yang ini hasilnya 4000 desimeter sama dengan 4 hektometer. Jadi kalian harus hafal dulu nih tangga satuan panjangnya. Nah, diingat kalau misalnya turun, ini dikali 10, kalau misalnya naik dibagi 10. Untuk latihan, silakan kerjaan soal berikut. Ada 5 soal cerita dan 5 soal konversi. Silakan kerjakan seperti yang Ibu sudah contohkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang satuan waktu dan satuan panjang, kita akan membahas tentang materi kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu di atas dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Atau bisa kita tulis dengan rumus, kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Atau kalau simbolnya bisa kita tulis V sama dengan S per T, dengan keterangan V ini adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal tentang kecepatan ya. Di sini ada contoh soal, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, kita lihat ya. Di sini waktunya itu 2 jam, lalu jaraknya 90 km. Kita masukkan ke rumus kecepatan. Tadi kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Jaraknya 90, kita tulis 90 per 90 km per 2 jam. Tinggal dibagi. 90 dibagi 2, berapa hasilnya? Kalau tidak bisa langsung dibagi kurung ya. 90 dibagi 2, 4 dikali 2, 8, sisa 10, dibagi 2, 5. Jadi hasilnya 45, satuannya ini ya, kilometer per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Contoh lain, sebuah kereta api selama 120 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, kita lihat dulu di sini. Waktunya 120 menit. Karena yang ditanyakan jam, ini kita rubah dulu menjadi jam. 120 menit itu berapa jam? Ya, 2 jam ya. Lalu jaraknya yang ini 12 km. Kita masukkan ke rumus. Kecepatan
kecepatan sama dengan jaraknya berapa? 12 km per waktunya yang ini, 2 jam. Bu, kenapa nggak 120 menit? Enggak ya, karena yang ditanyakan yang ini. Satuannya harus kilometer per jam, jadi harus kita rubah dulu. Lanjut kita hitung, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Satuannya kilometer per jam. Jadi, kecepatan kereta api yang berjalan selama 120 menit dan menempuh jarak 12 kilo adalah 6 km per jam. Selanjutnya, kita akan coba mengkonversi satuan panjang ya. Misalnya di sini ada 30 km per jam, lalu ingin dirubah menjadi meter per jam. Nah, kalian harus ingat dulu ya, tangga satuan panjang yang tadi ini. Kilometer, hektometer, dekameter. Nah, kita lihat di sini, kilometer ada di mana? Di atas, lalu ingin dirubah menjadi meter. Kita hitung, meternya ada di sini ya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti turun tangga 3 kali. Berarti 30 ini akan dikali 1000, karena turunnya 3 kali ya. Hasilnya jadi 30.000 meter. Lalu pernya apa? Di sini jam, di sini juga jam. Tinggal ditulis per jam. Karena tidak ada perubahan ya. Soalnya kalau misalkan mau dirubah ke menit berapa, Bu? Nah, jam ini tinggal dirubah. 1 jam berapa menit? 60. Berarti tinggal dihitung. 30.000 dibagi 60. Hasilnya ini dicoret. 3.000 dibagi 6. 30 dibagi 6 kan 5 ya. Tambahkan 0,2 di sini. Berarti jawabannya jadi 500 meter per menit. Kalau mau dirubah menjadi menit. Oke, selanjutnya ada 15 meter per jam. Coba dirubah menjadi sentimeter per menit. Kita lihat dulu meter. Meternya ada di sini. Meter ingin dirubah ke sentimeter. Yang ini kita hitung 1, 2. 2 kali turun tangga berarti dikali 100. 15 dikali 100. Hasilnya 1500. Lalu yang ini jam dirubah ke menit. Berarti sama dengan yang di atas ini ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Tinggal dibagi 60. Nolnya dicoret, sisa 150 dibagi 60. Kita hitung ya. 150 dibagi 6, maaf. 15 dibagi 6, 2. 2 kali 6, 12. Sisa 30 dibagi 6, 5. 5 kali 6, 30. Hasilnya 0. Jawabannya jadi 25. Satuannya yang ini, karena sudah dirubah ya. 25 cm per menit. Itu cara mengubah satuan waktu pada kecepatan. Nah, untuk latihan, coba kalian kerjakan soal berikut, konversikan satuan kecepatan sesuai yang diminta dalam soal, seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya ya. Lalu silakan kerjakan soal berikut, yang ini masih tentang kecepatan dalam bentuk soal cerita. Selamat berlatih! Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.